kami dari kelompok 2 Sosiologi kelas 10 IPA 4 akan menyampaikan tentang materi kami, yaitu gejala sosial dalam masyarakat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Pahlevi, bisa dipanggil Fahmi. Dan saya Muhammad Karmi Kartika Chandra Persada, biasa dipanggil Armi. Saya Astianto Bisiti Hayat, biasa dipanggil Asti. Saya Hayan Nurul Fadia, bisa dipanggil Hayat. Saya Ilkin Maulina Ahmad, biasanya dipanggil Ian. Saya Magala Desi Putri, biasa dipanggil Kay. Saya Iskarul Hasan, biasa dipanggil Nama saya Emparil Mubid. Dan saya Muhammad Tarakil Askar, bisa dipanggil Akil. Ya, itulah dari perkenalan tentang kelompok kami. Sebelum ke materi gejala sosial dalam masyarakat, kalian tahu tidak apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi antara manusia, baik individu maupun kelompok. 6 karakteristik sosial. Pertama, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu di dalam masyarakat sekitar. Contohnya, orang tua memberikan nasihat atau arahan. Kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan beberapa orang yang menyadari bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok atau tim dengan adanya hubungan timbal balik antar anggota dan faktor pemersatu dalam bersistem atau berdiskusi. Contoh, misalnya dalam suatu kelas memiliki tujuan yang sama, dalam hal tersebut bisa dikatakan sebagai kelompok atau tim karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Atau dalam pertemanan biasanya terjadi kumpulan-kumpulan yang terdiri oleh beberapa orang yang dimana mereka memiliki kesamaan yang membuat mereka merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Ketiga, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, adapun contoh dari stratifikasi, yaitu terbagi menjadi 3 kelas, di mana kelas pertama merupakan tingkat kekayaan yang merupakan tingkat tertinggi, di mana ia memiliki harta lebih dan cukup. Yang kedua, stratifikasi berdasarkan tingkat sederhana, di mana ia memiliki harta yang bisa dibilang sederhana dan pas. Dan yang ketiga yaitu tingkat stratifikasi yang rendah, di mana ia kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Keempat, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat proses berlangsungnya yang diberikan pemerintah untuk tempat mengajar atau belajar agar sesuatu individu berubah menjadi yang lebih baik. Kelima, perubahan sosial. Sosial adalah perubahan nilai-nilai, baik atau buruknya seseorang, dan norma-norma, aturan-aturan, pola sikap, serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan memenuhi sistem sosial. Salah satu contohnya ialah masyarakat yang dulunya menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh sekarang menggunakan handphone, dan pakaian yang dulunya tertutup sekarang pakaian banyak yang terbuka dan banyak jenisnya seiring dengan berjalannya waktu. Keenam, konflik sosial. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai sosial dalam interaksi sosial. Contohnya, konflik yang biasanya terjadi di sekolah dengan teman karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan, sehingga karena perbedaan itu muncullah terjadinya suatu konflik antara individu dengan individu atau teman. Jadi kesimpulannya adalah gejala sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun di wilayah perkotaan, profesi lebih beragam daripada di pedesaan. Itulah tadi sekian dari kelompok kami yang menyampaikan tentang materi gejala sosial dalam masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.